Renungan Harian 5 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Negeri Allah yang Tidak Dikenal. Nats yang diambil Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 49 sampai 51. Pekerjaan baptis untuk kepentingan Kristus di Yunani dilakukan oleh Reveren dan Nyonya Horace T. Love dan Reveren Nyonya Cepas Pasko yang berlayar bersama ke Yunani pada tanggal 24 Oktober 1836. Kapal mereka tiba di Patras Yunani pada tanggal 9 Desember. Segera setelah kedatangan mereka, pasangan tersebut mengajukan permohonan izin kepada pemerintah untuk mulai mendistribusikan kitab suci dan memulai pelayanan pengajaran. Sayangnya, mereka tidak bertemu. Seperti Filipus waktu itu dengan beberapa orang Yunani yang berkata, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Gereja Ortodoks Yunani, meskipun teguh pada prinsip-prinsipnya, menolak untuk menyediakan kitab suci dalam bahasa Yunani masa kini. Para anggota hanya diperbolehkan menggunakan kitab suci versi kuno yang tidak dapat dipahami kecuali oleh mereka yang paling terpelajar. Oleh karena itu, ketika para misionaris baptis memberikan kitab suci dalam bahasa Yunani pada masa kini, Sinode Suci Ortodoks menunjukkan penolakannya. Patriark Ortodoks Yunani mengeluarkan dekret yang melarang pembacaan kitab suci baru dan memerintahkan agar salinannya dibakar dimanapun ditemukan. Dekret tersebut hanya berhasil untuk membangkitkan keingintahuan orang-orang Yunani dan dengan demikian membantu perjuangan baptis. Sampai dengan tahun 1838, para misionaris telah menguasai bahasa tersebut dan mereka perlu menentukan lokasi yang paling menguntungkan untuk mendirikan pelayanan mereka. Belakangan diputuskan bahwa Reveren dan Nyonya Pasko akan pindah ke Sante, salah satu kepulauan Ionia, dan pasangan Love akan tetap di Patras. Terlepas dari keputusan Patriark Ortodoks Yunani, para misionaris bekerja dengan serius dalam pendistribusian kitab suci yang diperoleh dari American Bible Society. Pada tahun 1839, seorang guru yang menjanda, Nyonya Harriet Dixon, yang sudah menguasai bahasa tersebut, bergabung dalam pelayanan di Patras. Sayangnya, kesehatan Reveren Pasko menurun karena iklim dan pasangan itu harus pensiun dari pelayanan misionaris dan kembali ke Amerika. Nyonya Dixon mengajar di sekolah yang dibuka para misionaris pada tahun 1837 dan pekerjaan di Patras tampak menjanjikan. Namun, kesehatan Reveren Love mulai menurun dan selama berbulan-bulan dia harus menunda pekerjaannya. Pada tahun 1840 diputuskan bahwa dia dapat tetap berada di lapangan hanya jika pindah ke Pulau Korfu, ibu kota Republik Ionia. Misionaris tersebut sekarang dibantu oleh seorang warga negara yang sebelumnya telah bertobat dan bekerja di bawah arahan Reveren Love. Pada bulan Agustus 1840, Reveren Love membaptis Apostolos, petobat Yunani pertama yang masuk dalam pelayanan baptis. Peristiwa tersebut menarik perhatian banyak warga karena meskipun gereja Ortodoks Yunani mempraktikkan penyelaman, warga belum pernah menyaksikan penyelaman orang dewasa karena gereja Ortodoks Yunani mempraktikkan penyelaman bayi. Pada tahun 1841, Reveren dan Nyonya R.F. Buell bergabung dengan pasangan Love dan Nyonya Dixon untuk bekerja di Yunani dan mereka berlokasi di Malta. Masalah mulai timbul pada musim Natal tahun 1841. Reveren Buell sesuai kebiasaannya saat berjalan-jalan di kota telah mengambil seikat traktat untuk dibagikan. Itu adalah hari sebelum Natal, pesta Saint Speridion, festival keagamaan terbesar dalam kalender Ortodoks Yunani. Saat dia mendekati gereja, Reveren Buell dengan bebas membagikan literatur Injil dan tampaknya langsung ada reaksi negatif. Massa yang marah mulai mencaci maki misionaris tersebut dan kemudian mereka mulai mengancamnya. Dia mundur ke rumahnya, namun gerombolan itu mengejar dengan cepat. Massa yang melakukan kerusuhan menerobos masuk ke dalam rumah dan menghancurkan semua Alkitab dan literatur Kristen yang mereka temukan. Bahkan keluarga Buell harus dikeluarkan oleh seorang perwira dari garnisun Inggris yang sebagai pemimpin pasukannya membawa mereka ke tempat yang aman.
Setelah diselidiki, diketahui bahwa massa yang marah telah diberitahu bahwa Reverend Buell membagikan literatur yang bertentangan dengan Santo Spiridion yang mereka hormati. Setelah menyelidiki yang cermat, misionaris tersebut dibebaskan dari tuduhan oleh komisaris tinggi. Namun semangat permusuhan membuat pekerjaan misionaris menjadi sangat sulit. Untungnya, informasi mengenai situasi Reverend Buell tidak disampaikan kepada orang-orang di Patras, dan baik pekerjaan maupun pelayanan Reverend Love tampaknya berjalan baik. Apostolos telah dilatih dan dia membuktikan dirinya sebagai rekan kerja yang sangat berguna. Dia setia dalam khotbahnya dan seiring berjalannya waktu, beberapa orang yang menghadiri khotbahnya memberikan bukti pertobatannya. 2 orang khususnya, John dan Kyriakes, yang telah lama setia meminta untuk diselamatkan. Keduanya dibaptis oleh Reverend Love pada tanggal 4 Desember 1842, namun pada tanggal 5 Desember Apostolos John dan Kyriakes diserang oleh massa yang berteriak, "Usir Antikristus!" Keesokan harinya, massa berkumpul di dekat rumah Apostolos dan mengancamnya dengan kekerasan. Apostolos dituduh oleh massa mengubah orang-orang menjadi orang Amerika dan menghancurkan agama mereka. Pembaptisan tersebut adalah kebaktian misionaris terakhir yang dapat dilakukan oleh Reverend Love karena kesehatannya benar-benar buruk dan dia harus kembali ke Amerika Serikat. Meskipun para misionaris lain telah diutus oleh American Baptist Missionaries Union, jelas bagi Reverend Buell bahwa misi tersebut tidak bernasib baik. Dia merekomendasikan penghentian misi pada tahun 1850 dan pada tahun 1851 penentang bermunculan di Zante dan seorang asisten warga Yunani dijebloskan ke penjara. Kita sering memaparkan kisah kemenangan misionaris yang gemilang dalam buku ini. Namun ada baiknya kita juga mempertimbangkan apa yang nampaknya adalah kegagalan. Ringkasan Edmund F. Merriam merangkum situasi Yunani dengan baik ketika ia menulis, tampaknya jelas bahwa meskipun orang-orang Yunani mempunyai kecerdasan yang tinggi dan mempunyai minat yang besar terhadap topik agama, mereka tidak terbuka terhadap pengaruh kebenaran agama yang memungkinkan mereka untuk menanggung perpisahan dari masyarakat dan gereja mereka sendiri demi Injil yang lebih murni dan iman yang lebih hidup. Semoga kita berdoa hari ini bagi para misionaris baptis yang setia namun putus asa, yang bekerja di tempat-tempat yang bermasalah di dunia dalam keadaan yang sama dan tanpa keberhasilan yang nyata. Kita harus setia dan menantikan Tuhan yang memberikan hasil panen. Renungan tambahan Dr. Swento Liau. Alkitab Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Sesungguhnya bangsa yang paling diuntungkan ialah bangsa Yunani karena tanpa perlu proses penerjemahan mereka sudah bisa membaca kitab Perjanjian Baru. Tetapi dengan berjalannya waktu ada perubahan sedikit-sedikit seperti bahasa Indonesia dengan ejaan tempo dulu dan sekarang ya. Misalnya jadi memakai DJ menjadi jadi, atau cari TJ menjadi cari, menyebabkan generasi baru ada kesulitan. Namun arti kata baku seperti baptiso tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Ortodoks Yunani tetap membaptis secara selam, berbeda dari Ortodoks lain yang percik karena mereka mengerti arti baptiso yang tepat adalah selam. Namun sayang sekali mereka tersesat di tujuan pembaptisan, sehingga mereka membaptis bayi dengan selam secara kejam karena mereka pikir jika bayi tidak dibaptis tidak masuk surga. Poin kedua, Yunani adalah wilayah yang berhasil diinjili Rasul Paulus serta timnya. Namun gereja-gereja di Yunani ditumbangkan iblis secara doktrinal. Iblis memakai Ciprianus pada tahun 525 AD mulai di Karteks mengajarkan kesesatan bahwa bayi harus dibaptis pada hari ke-8 untuk diletakkan kepadanya karunia keselamatan. Artinya keselamatan bukan lagi melalui pertobatan dan iman, melainkan baptisan. Ketika Konstantin jadi kaisar tahun 313 AD, ia mengumumkan menjadi Kristen dan mulailah konsep gereja-gereja, yaitu gereja Roma Katolik, dan membaptis bayi. Gereja-gereja di Yunani sebagaimana gereja wilayah lain tak bisa menghindari dari kekuasaan Romawi.
maka ikut tersesat dalam pembaptisan bayi. Pada tahun 1054, Ortodoks keluar dari Katolik dengan tetap membawa kesesatannya. Poin ketiga, catatan sejarah di atas memberitahukan kita bahwa pelayanan misi Yunani terpaksa ditutup karena penolakan gereja Ortodoks Yunani. Iblis berhasil menggiring mereka masuk ke dalam jebakan ibadah ritualistik formalisme lengkap dengan segala ornamennya. Selain kesalahan pembaptisan bayi, mereka juga mendirikan jabatan imam yang seharusnya sudah tidak ada karena Kristus adalah imam besar dan setiap orang yang percaya adalah imamat yang rajani. Dan masih ada banyak lagi hal lain yang bertentangan dengan Alkitab. Oleh sebab itu, Ortodoks Yunani ketakutan ketika misionaris baptis masuk dan mereka melawan dengan kekerasan. Paulus dan teman-temannya kalah secara fisik tetapi menang secara doktrinal. Kemudian iblis ganti strategi menyerang balik secara doktrinal dan dia berhasil. Demikian renungan hari ini 5 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.